Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Tegustiono, NPM A1GP251092 asal LPTK Universitas Bengkulu, Unit Kerja SD Negeri 26 Pulau Bawang Tengah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juli 2026, saya akan melaksanakan UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa hari ini sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo mari kita berdoa. Silakan maju Alfian, untuk siapkan kelasnya. Ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini ayo mau akses terlebih dahulu. Paling ibadah Hadir Adrian, Alif, Narvin, kemudian Ayun dia, Alvin. Apakah ada yang hadir? Ada. Siapa? Jenny kemana nggak hadir? Oke, mari kita doakan supaya yang sakit lekas sehat kembali dan bisa berkumpul ke sekolah untuk menuntut ilmu. Kita semuanya berdiri dulu yuk, menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Yuk silakan dipimpin sebelumnya oleh dirijennya. Dokter mau? Ya silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Kenapa sih kira-kira kok kita sebelum belajar menyanyikan lagu wajib dulu? Untuk apa lagu wajib itu? Apalagi lagu wajib nasional. Untuk apa? Mengenang pahlawan. Untuk apa lagi? Menumbuhkan sikap patriotisme kita, sikap nasionalisme kita ke dalam tubuh kita, ya. Maka dari itu, setiap pagi setiap awal pelajaran kita menyanyikan lagu wajib. Selanjutnya, sebelum masuk materi, sini Pak Aryo akan bertanya dulu mengenai norma. Apa sih yang kalian ketahui tentang norma itu? Apa? Peraturan. Ada lagi apa? Apa? Kaidah. Apa lagi? Larangan. Nah, jadi norma itu peraturan atau kaidah atau larangan gunanya untuk mengatur siapa? Mengatur kita sebagai manusia, baik di lingkungan sekitar kita, baik bisa ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang mengamalkan Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Ada berapa? 5. Nah, dari kelima Pancasila itu, kemudian di situ kita mengamalkannya sesuai dengan sila pertama. Ada di atas itu, ketuhanan yang Maha Esa. Apa pengamalannya? Rajin beribadah. Yang pengamalan dalam sila pertama, ya, materi lalu. Nah, kemudian sila kedua, 3, 4, dan 5 sudah tahu semua ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya.
Nah, sebelum kita memasuki materi, tadi kan sudah Pak Aryo sebutkan suruh nyanyi, suruh menjelaskan tentang pengamalannya, kemudian suruh tentang menjelaskan tujuannya. Sebelum masuk materi, coba dilihat kanan kirinya, ada sampah nggak sih? Tidak ada. Nah, kita istirahat dulu yuk. Mau istirahat? Posisinya tegak dulu. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Tangan di atas meja. Relax, Relax santai. relax. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Sudah. Sudah agak tenang, relax. Selanjutnya, silakan buka dulu bukunya. Jika sudah dibuka, mari kita melihat amati video yang ada di depan layar kaca di sini. Sesuai dengan materi pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah? Norma hukum yang kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Yes, betul. Ada lagi norma kesopanan. Yang contohnya, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita beri seorang sesuatu itu harus dalam tangan kanan, lebih sopan dibanding dengan tangan kiri. Tangan ya. Memberi tangan. Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita agar kita selalu dapat menjalankan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dan baik. Kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan agar hak semua orang dapat terpenuhi, seperti menghormati guru, memakai seragam sekolah, dan membersihkan kelas. Selanjutnya adalah hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, seperti mendapatkan pelajaran yang baik dari guru dan bermain di waktu istirahat. Hak dan kewajiban berjalan bersama. Hak kita bisa terpenuhi jika kita menjalankan kewajiban. Mereka ini kewajiban kita menjaga kebersihan dan Bisa dilihat gambarnya antara hak dan kewajiban. jika kita tidak menjalankan kewajiban, atau teman tidak bisa terganggu. Kelas menjadi kotor dan belajar pun tidak nyaman. Nah, itu dia penjelasan materi yang dulu sampaikan tadi. Dari dua video tadi, tayangan yang pertama apa? Norma, dan yang kedua hak dan kewajiban. Ada pertanyaan? Silakan angkat tangannya. Oke, dari sini. Disebut apa? Norma, ya, aturan atau kaidah itu disebut dengan norma. Ada lagi? Silakan, yuk. Kewajiban tidak dilaksanakan, hak dan tidak dilaksanakan. Yang terjadi akan apa? Adanya pertikaian atau bahasanya berantem, ya kan? Karena hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan. Yuk, satu lagi. Apa? Nah, ini ya, apa? Norma kesopanan. Paham ya? Norma kesopanan itu adalah tentang kelakuan kalian, kelakuan berlakunya di dalam kelas bagaimana, di luar ruangan bagaimana. Nah, selanjutnya sudah paham tentang materi ini? Norma, hak dan kewajiban? Ya. Yuk,
ice breaking dulu yuk. Kita kasih tepuk biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat semuanya? Masih segar? Masih melek? Tadi kan sudah Pak kasih tayangan videonya ataupun materi. Setelah itu ada pekerjaan kalian, yaitu alias tugas. Tugasnya apa Pak? Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah untuk tugas individu, ini akan Pak Aryo bagikan. Nanti langsung dikumpul kalau sudah ya. Yuk silakan kalau yang sudah ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ya, silakan tulis nama kalian. Lihat tugasnya disuruh ngapain individunya. Nanti setelah ada tugas individu, ada tugas berkelompok akan Pak Aryo bagikan kelompoknya. Terus sembari kalian mengerjakan tugas individu, di sini Pak Aryo akan menyiapkan untuk tugasnya kalian secara berkelompok. Ada yang sudah boleh langsung kumpul. Kita beri tepuk apa? Apresiasi. Tepuk wow ya. Tepuk wow. Beri dia W. Beri dia U. Beri dia W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Langsung saja otomatis taruh di depan kalau yang sudah. Ini sudah. Alhamdulillah. Sudah semua. Selanjutnya Pak Aryo akan membagikan tugas kelompok. Sebelum membagikan kelompok, Pak Aryo akan membentuk kelompok dulu. Ya. Karena sudah ada bentuk mejanya, langsung saja kalian tunjuk ya. Di sini yang sana, dari sana dulu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Ingat-ingat, kelompok berapa sana? 6. Kelompok berapa? 3. Selanjutnya, sudah paham apa yang Pak Aryo tempelkan di depan untuk tugas kelompoknya? Nah, dari yang Pak Aryo tempelkan di sini ada mengenal kewajiban di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Ini ada gunting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan kelompoknya ini. 1, 2, 3. Tugasnya nanti kamu membuat ya ataupun menempelkan yang ada di kertas itu ya, tempel ke depan. Kemudian setelah itu dipresentasikan. Pak, kira-kira berapa orang Pak? Berapa kelompok majunya? 1 aja. Ya kan? Nah, jadi di sini ada berapa? Tadi ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok, berarti di sini boleh. Yang kewajiban di sekolah, mau yang kelompok mana? Ya, silakan kamu cari gambar 1 atau gambar 2 gambar, tempel di sini. Paham? Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 tempel ya, kewajiban di sekolah. Kelompok 3 sama kelompok 4 menempel kewajiban di masyarakat. Kemudian kelompok 5 dan 6 menempel kewajiban di rumah. Setelah itu kalian mempresentasikannya. Yuk, jika yang sudah dibagi langsung bisa dikerjakan sama kelompoknya.
Dipotong-potong, dipilih mana yang sesuai. Ini kelompok yang belakang. Jangan buru-buru ya, silakan dicermati. Kerjakan secara berkelompok, bareng-bareng. Pelan-pelan biar nggak harus sobek. Pakai lem, boleh pakai garputi. Ini udah putihnya ditempel. Ini bisa pakai lemnya. Ini bagaimana? Ya, penting. Kamu tadi kelompok 5 sama 6 bagian yang mana? Di rumah. Fokus di rumah aja. Tempelnya pakai ini. Mana bagiannya? Bagian ya. Ada. Dicek dulu. Teliti lagi. Udah. Oke, bisa kita mulai ya. Silakan kelompok 1 dulu. Maju ke depan. Tajam dulu, perwakilan dulu. Ayo sama. Nanti tajam dulu. Yuk lanjut kelompok 2. Boleh di bawahnya, boleh di sampingnya. Ya sudah semua, ya siap-siap untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah, kelompok 6. Oke, kita lihat di sini. Ya silakan maju untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya bareng-bareng ya semuanya. Ya perhatikan semuanya ya. Halo halo. Hai. Masih konsentrasi? Masih. Tetap konsentrasi. Pertama ada gambar apa itu? Gimana teman-teman kelompok lain ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak? Tidak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjelaskan tentang mengenal kewajiban di sekolah. Salah satunya yang pertama apa di sini? Ada gambar yang membersihkan jendela atau kacanya. Kemudian menghormati ibu gurunya dengan cara apa? Jika bertemu bersalaman, saling menyapa, senyum. Kemudian ada juga membersihkan halaman kelas dan halaman sekolah.
Ya, selanjutnya kelompok 5. Lihat di situ apa gambarnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ayo dilihat dari nomor berapa itu. Tanyakan. Tuh, menjaga. Tuh. Apa? Contoh di rumah. Ayo kasih tepuk tangannya dulu. Akhiri. Kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Ya. Baik, sudah semua tugas mandirinya dan tugas pelapornya. Setelah itu, Aryo akan menjelaskan lagi, ya. Kira-kira norma itu penting nggak sih? Penting. Kenapa norma itu penting menurutmu? Karena untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Norma, hak, dan kewajibannya saling berkaitan atau tidak? Saling berkaitan. Karena apa? Norma, hak, dan kewajiban itu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Setelah kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, tadi ada hubungan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain. Nah, ada ice creaming dulu. Yuk semuanya berdiri yuk. Selanjutnya yaitu evaluasi pada kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah memahami tentang apa itu norma, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Ayo siapa yang bisa mengulangnya lagi? Norma itu apa nih? Kaidah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Ayo yang pojok, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Bagaimana contohnya hak itu? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Itu kalau yang di rumah nih. Nah, sedangkan kalau yang di sekolah, hak itu apa kalian? Haknya untuk menuntut ilmu. Belajar ya anak. Sekarang ini adalah contoh nyata kalian mendapatkan hak. Haknya di sekolah. Haknya di lingkungan masyarakat apa? Mendapatkan temannya yang banyak. Selanjutnya kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi antara hak sama kewajiban itu kira-kira boleh nggak beda-beda? Apa harus sama? Antara hak dan kewajiban harus sama atau
imbang, tidak boleh yang paling tinggi kewajibannya di bawah. Karena apa? Itu sama-sama. Kewajiban tadi apa? Contoh di sekolah. Kewajibannya apa? Kamu membersihkan apa? Membersihkan kelas. Tiket kelas itu merupakan kewajiban, iya kan? Jadi antara hak dan kewajiban itu haruslah sama. Ya, paham materi pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita untuk bersiap-siap, Aryo ada refleksi. Refleksinya di sini. Aryo akan membagikan sebuah sticky note. Silakan kamu nanti maju ke depan semuanya, ya, untuk menuliskan pengalaman pada pagi hari ini materinya, ya. Gak usah kasih nama, nggak apa-apa. Mau kasih nama boleh. Ya, silakan langsung tulis. Pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan, asik. Refleksi kamu, apa sih hasil yang kamu dapatkan hari ini, ya? Silakan kamu tulis. Masuk menempel di kantong itu. Sudah semua? Oke, terima kasih refleksinya. Nah, pada kesimpulan hari ini setelah pembelajaran kita PKN, ya, yaitu ada norma adalah yang mengatur ataupun kaidah, ya, aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat baik di lingkungan sekitarnya ataupun di lingkungan rumah. Nah, dari norma di situ ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian ada hak dan kewajiban. Tadi hak sudah dijelaskan kembali aturannya. Nah, itu adalah yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kemudian cukup sampai di sini untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk besok materinya apa? Jangan lupa silakan dibuka bukunya. Materinya tentang menyampaikan belajar bermusyawarah. Ya, kalau yang materi sebelumnya kita belajar tentang mengamalkan Pancasila. Hari ini kita belajar tentang norma, hak dan kewajiban. Minggu depan silakan kamu cari bacaan materinya tentang bermusyawarah. Itu coba lihat dong kanan kirinya sampahnya. Silakan dikumpulkan, sampahnya keluar dulu. Ya, boleh dikumpulkan alat-alatnya tadi. Kertasnya dikumpulkan lagi ke depan. Ya, guntingnya ke depan, kertasnya dikumpulkan jadi satu. Ya, silakan dikumpulkan. Beres-beres, lihat kanan kirinya. Ya, semua buku pena masukkan dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, terima kasih. Sudah siap semua. Mau pulang anak-anak? Kalau mau pulang, yang rapi dulu ya. Yuk, silakan dipimpin. Tadi siapa? Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yuk, yang pertama angkat-angkat dulu. Ini, yuk, lekas. Lanjut jalan. Tunggu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, lanjut di sini.